Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel SDIT Ashifa. Yeay. Alhamdulillah kali ini di YouTube channel SDIT Ashifa kita kedatangan tamu siswa dari SDIT Ashifa sendiri kelas 6, yaitu siapa dia? Amsal Apisena. Assalamualaikum Amsal. Waalaikumsalam warahmatullahi Kok tepuk tangannya kayaknya terpaksa banget sih? Enggak ya? Oke, Amsal sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ayah bunda sehat ya? Sehat. Adiknya sehat? Sehat. Udah lama banget Sal ya? Nggak ketemu nih ya? Iya. Berapa lama Sal? 9 bulan. Ibu mengandung itu Sal. Ini kalau kayak di usia kandungan kita 9 bulan udah mau lahiran Sal ya? Udah mau brojol Pak. Udah mau brojol. Aduh. Mau brojol ya. Nah 9 bulan itu kan bukan waktu sebentar Sal. Iya. Untuk kita nggak bertemu lah. Bertemu paling di Google Meet ya, kalau nggak di WhatsApp. Nah, apa sih kegiatan Amsal selain belajar online di rumah tuh? Ya pastinya membantu orang tua juga Pak. Oh, sering membantu orang tua? Iya. Kayak apa sih namanya, cuci piring gitu, nyapu, ngepel, beresin rumah. Gitu. Nah kan Amsal ini punya adik yang juga sekolah di kita ya, Shefa tuh ya. Shefa Zulhizakia ya. Siapa nama lengkapnya? Syefa Zuli Zaki ya? Betul. Betul. Oke. Nah, Amsal apa bareng-bareng belajar online-nya sama Ade atau masing-masing? Ade mah di kamar, Amsal di ruang tamu misalnya. Kadang-kadang bareng-bareng Pak, kecuali kalau tugasnya dikirimnya kadang saya dulu atau Ade dulu gitu. Tapi siapa yang ngirim tuh tugasnya? Gurunya. Enggak, maksudnya yang ngirim ke gurunya tuh Amsal apa ayah apa bunda gitu. Saya sendiri. Termasuk punyanya Shefa juga. Iya. Berarti Amsal nih bukan hanya belajar sendiri ya, tapi ngajarin Shefa juga enggak? Iya, ngajarin juga. Karena yang Bapak tahu Amsal ini kan ayah sama bundanya juga Kerja. sibuk ya, kerja ya, Iya. ngajar ya. Jadi di rumah itu Berdua. kadang berdua ya. Paling dititipin ke tangga ya. Maksudnya dititipin tuh supaya nggak kemana-mana. Iya. Bukan dititipin kayak anak kucing, bukan. Dititipin supaya nggak kemana-mana. Nah kira-kira kalau kita belajar sambil ngajarin ade itu susah nggak sih Sal? Ya kadang gampang, kadang susah Pak, tergantung soalnya. Soalnya kan Amsal ini kan harus belajar juga pelajaran Amsal kelas 6. Juga harus ngajarin. Nah itu bagi waktunya gimana itu? Ya kadang-kadang saya dulu, misalkan ada saya pagi, terus saya antar siang lanjutin. Ya. Makanya kadang kalau misalnya di pelajaran Bapak nih ya, suka ngirimnya Amsal dulu, kalau enggak Shefa dulu. Iya. Kalau pas jadwalnya hari itu ada pelajaran Pak Abdul ya. Tapi kalau enggak ya Amsal aja atau Shefa aja gitu. Nah kesulitannya apa sih Sal kalau misalnya ngajarin adik itu? Ya kadang Ade juga suka nggak ngerti gitu Pak, jadinya harus pakai emosi dulu gitu. Harus pakai emosi ya? Iya, Tapi nggak boleh pukul-pukul loh. nggak boleh Pak. Nggak Saya mah boleh. tidak main fisik. Oh gitu. Karena saya laki sejati. Oh. Banyak perasaan nih Sal ya. Iya. Oke. Nah kalau nggak main fisik tuh kayak gimana maksudnya? Ya kayak dimarahin doang kan, kadang-kadang ya gitu loh, suka kadang nggak ngerti, jadi harus digentak dulu baru ngerti. Udah kayak motor digentak ya. Iya. Nah maksud Bapak ini kalau ngomelin tuh misalnya Shefa ini 1 + 1 7 misalnya. Nggak, atau ngajarnya gimana sih? Ngasih taunya gitu loh. Ngasih tahu aja, kadang-kadang dia disuruh baca dulu, kalau Baca udah selesai dulu. baca dijelasin sama saya. Baru ngerjain tugasnya, kalau masih nggak ngerti nunggu ayah sama ibu pulang. Oh gitu. Nah kalau suruh baca dulu terus dijelasin itu biasanya cepet ngerti nggak Shefa tuh? Kalau kayak gitu kadang cepet ngerti Pak. Kadang cepet ngerti ya. Tapi luar biasa loh. Menurut Bapak Amsal ini kan di rumah ngerjain tugas sendiri, juga ngerjain, maksudnya ngajarin ya ke Shefa, ke adeknya, itu luar biasa Sal. Buat Bapak ini poin plusnya, karena Bapak nggak tahu ya kegiatan
anak-anak Ashifa, siswa-siswi Ashifa di rumah tuh seperti apa. Kalau Amsal kan tadi yang Amsal bilang selain belajar terus ngajarin adek terus ngebantu orang tua juga, itu luar biasa banget. Tapi kadang kan kita ada malesnya nih Sal belajar tuh. Ya pasti ada malesnya Iya, kan? pasti. Gitu. Nah, cara mengatasi malas itu versinya Amsal nih, karena masing-masing orang kan berbeda. Bapak pernah ngobrol dengan beberapa teman Amsal itu, Pak, kalau udah males ya males aja Pak. Kan ada yang begitu tuh. Ada yang bilang, Pak, pokoknya kalau ketika aku males, paling aku mikirnya gini, kalau nggak ngerjain tugas, bakal diomelin sama bu guru. Jadi akhirnya males itu hilang. Nah kalau Amsal gimana sih? Saya mah terobos aja lah, kalau males ya males, kalau nggak males ya enggak. Oh gitu ya. Lebih ke pasrah ya. Iya, Lebih ke pasrah bukan kalau begitu. enggak terlalu pasrah-pasrah banget Iya, sih. gitu. Kadang-kadang juga lagi males ngerjain dikit aja gitu. Oh gitu. Tapi Lanjutin besok. yang jelas masih dikerjain ya. Iya, masih dikerjain. Nah kalau Seva kadang-kadang malesnya kayak gimana sih? Maksudnya kan Amsal selama pandemi ini belajarnya sama Seva, Iya. bukan hanya belajar sendiri tapi ngawasin Seva. Nah kalau Seva itu malesnya apakah banyakan mainnya daripada belajarnya atau kayak gimana? Dia mau kebanyakan tidur, Pak. Banyakan tidur. Bangun pagi, tidur pagi. Oh gitu. Maksudnya lama tidurnya ya. Iya, tidurnya lama, Pak. Nah, cara Amsal buat apa namanya? Ngajak Sevanya itu seperti apa sih? Apakah dibanguninnya, ayo Seva bangun atau gimana? Ya dibangunin, terus suruh sadar dulu, Pak. Kan kalau bangun kan nyawanya masih 2,5. Nyawanya masih 2,5 ya? Iya. Iya. Suruh sadarin dulu baru Oh, belajar. belum ngumpul ya, nyawanya belum ngumpul. Masih arwahnya masih di mana gitu ya. Iya. Jadi suruh bangun dulu, setelah itu cuci muka barangkali atau mandi. Cuci muka biasanya. Cuci muka di rumah ya. mah jarang mandi, Pak. Oh, jarang mandi di rumah. Iya. Nih teman-teman nih, Amsal di rumah jarang mandi. Tapi nggak apa-apa. Itu di rumah. Kalau di sekolahan sama nggak mandi? Mandi lah. Oh, mandi ya. Sekolahan mandi teman-teman nih. Alhamdulillah. Nah, dari sekian banyak kegiatan Amsal, menurut Amsal nih, apa yang udah Amsal lakuin buat selain belajar ya, belajar ngajarin adik, kegiatan apa yang menurut Amsal lu bermanfaat gitu? Apakah misalnya membantu orang tua atau misalnya kegiatan yang lain yang menurut Amsal di masa pandemi ini bermanfaat gitu yang udah Amsal lakuin? Ya membantu orang tua juga, Pak. Apa tuh contohnya? Ya kayak cuci piring, beres-beres kamar gitu. Beres-beres kamar. Itu Sapu. kalau sebelum pandemi Amsal nggak pernah. Jarang, Pak. Jarang ya. Jarang, bukan nggak pernah, jarang. Jarang ya. Bukan nggak pernah. Jarang. Tapi di masa pandemi ini lebih sering ya. Iya, Karena di waktunya rumah nggak ada kerjaan. betul, nggak ada kerjaan. Kira-kira ayah sama bunda gimana perasaannya kalau Amsal bantu-bantu begitu? Mantap. Ya seneng lah, Pak. Seneng Jadi ya? pekerjaan rumah berkurang dikit-dikit. Dikit-dikit ya. Iya. Tapi uang jajan minta nambah nggak sih? Enggak. Nggak, tetap segitu. Tetap. Tapi suka ada bonus dong kalau rajin begitu. Ya kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Karena kan orang tua kalau misalnya lihat anaknya rajin kan pasti seneng dong. Seneng apa sedih? Seneng. Seneng ya. Termasuk ayah sama bunda ya kan. Kalau lihat Amsalnya rajin pasti seneng kan. Nah, Sal, kita masuk ke pembelajaran di sekolah nih. Kalau tadi kan kegiatan belajarnya terus sama ngebimbing adeknya. Kira-kira ada kesulitan gak sih Sal untuk belajar online tuh? Ada, Pak. Kadang-kadang itu ngirim tugas langsung blok gitu, nggak ada penjelasan. Maksudnya bu guru pak gurunya gitu? Iya, jadi langsung ngasih tugas tanpa penjelasan. Oh, Kadang gitu. suka nggak ngerti, Pak. Itu. Tapi kan juga sering ngejelasin gurunya nggak setiap hari ngasih tugas kan? Enggak. Tapi kadang kalau misal ngasih tugas langsung banyak gitu mungkin ya. Oh gitu. Amsal ini kan selain ngerjain tugas sendiri juga ngajarin adeknya ya. Iya. Mungkin itu jadi beban juga ya. Iya. Untungnya belajar online tuh Amsal sih, Sal.
menurut Amsal apa gitu? Untungnya belajar online tuh kalau ada PR nggak dikerjain nggak dimarahin Pak. Oh gitu ya. Untungnya itu ya. Iya untung itu. Kalau menurut Amsal nggak enaknya belajar online itu apa? Ya tadi Pak, kalau ada tugas kadang-kadang Susah ya. walaupun dijelasin kan kadang-kadang pakai Google Meet Ya nggak maksimal ya. suka putus-putus juga. Putus-putus ya. Jadi nggak maksimal. Iya. Kalau nanya pun kan terbatas ya waktunya ya. Nggak kayak di sekolahan normal ya misalnya ya. Berarti luar biasa ya. Jadi pandemi ini buat kita nggak nyaman ya belajar ya. Iya. Mudah-mudahan cepat berakhir ya Sal ya. Iya amin. Kira-kira pengen masuk sekolah nggak sih Sal? Pengen, semua orang berharap pengen masuk sekolah Pak. Pengen masuk sekolah ya? Iya. Tapi kalau saya emang enggak sih. Kenapa? Enak Pak di rumah bisa main HP. Tapi nggak begitulah, bercanda ya Sal ya. Iya, jangan Pasti serius. jangan serius. Iya. Ini serius banget nih penontonnya nih Sal nih. Jadi harapannya pengen masuk sekolah ya. Iya. Mudah-mudahan cepat berakhir ya Sal ya. Amin amin. Nah, kira-kira dari sekian banyak pelajaran di kelas 6 ini yang Amsal paling senang itu apa sih? Yang paling seneng ya pastinya tema Pak, kan ada setiap hari. Ada setiap hari ya? Iya, jadi Oh, karena ada setiap hari senang tuh ya. kadang-kadang juga nggak seneng juga. Nggak senangnya kenapa? Ya kadang-kadang tugasnya banyak banget. Oh iya, karena Setiap kan hari. tema itu kumpulan dari beberapa pelajaran ya. Iya. Nggak cuman misalnya pelajaran IPA gitu, tapi pelajaran yang lain juga masuk di situ. Kalau bahasa Arab kan bahasa Arab atau PJOK atau misalnya pelajaran TIK itu kan hanya satu pelajaran gitu. Kalau tematik kan terdiri dari beberapa pelajaran. Jadi satu tema gitu. Misal tema 1, tema 2 dan tema seterusnya. Jadi lebih banyak ketemu itu yang seneng ya. Iya, kadang-kadang seneng, kadang-kadang sedih Pak. Kadang-kadang seneng, kadang-kadang sedih. Senengnya karena Senangnya karena ketemu setiap hari tapi tugasnya ada yang dikit. ada yang dikit. Nggak senengnya Karena ketemu setiap hari ada yang banyak. ada yang banyak. Ya gitu. Mudah-mudahan pandemi cepat berakhir, Amsal juga bisa aktivitas lagi. Nah, selama pandemi banyak hal yang Amsal lakuin, banyak yang Amsal sudah kerjakan. Mudah-mudahan itu jadi tabungan buat Amsal untuk bisa terus berkreasi, terus rajin untuk bisa mengembangkan diri, karena nggak banyak Sal yang di rumah itu bisa ngebantu adik, bisa ngebantu ibu, orang tua kayak gitu, nggak banyak menurut Bapak di masa pandemi ini. Jadi kadang disalahgunakan untuk yaitu banyak main HP, terus main game dan lain sebagainya. Ya, YouTuber bukan malah belajar. Memang tujuannya di rumah, belajar di rumah supaya lebih aman, lebih nyaman gitu karena situasinya sedang seperti ini, tapi disalahgunakan sama teman-teman kita yang lain. Di luar mungkin ya di Asipa juga banyak, ataupun di luar Asipa juga ya banyak juga. Jadi santai lah kayak gitu. Oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang datang dari Netizen. Ada Bapak bacain @Arif Ikhwani. Oh, ini Pak Arif ya? Iya Pak Arif. Aduh, netizen juga Pak Arif nih. Pertanyaannya, kata Pak Arif, Amsal kalau di rumah bantu orang tuanya ikhlas apa enggak katanya? Ikhlas lah Pak. Orang tua kan udah ngelahirin, ngebesarin, masa nggak ikhlas Yang lahirin siapa? Ibu. Oh, ibu. Ibu orang tua juga kan Pak? Ya kalau bukan gimana itu? Iya. Ibu orang tua ya? Iya. Ya pastinya lah ibu orang tua kita ya. Tapi paling tuaan kakek sama nenek Pak. Iya. Ini Bapak yang bingung kok. Bener lah. Tuan kakek sama nenek ya? Iya. Yang lahirin ibu. Lebih tua buyut Pak. Buyut tuh
bapaknya Bapaknya kakek. Iya iya benar-benar. Amsal tahu silsilah nih, bagus nih. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ed Abdel Adel. Oh ini bapak ya akunnya. Ini siapa yang ngetik nih? Oke. Ini langsung dari bapak nih pertanyaannya. Siap. Sal, di rumah kan banyak waktu luang. Nah, menurut Amsal nih, gimana caranya memaksimalkan waktu luang itu agar menjadi hal yang positif? Maksudnya supaya waktu yang banyak itu bermanfaat gitu selama masa pandemi ini nih. Melanjutkan belajar Pak, kalau lagi nggak males kan kadang-kadang ngerjain gitu malam-malamnya. Biar kadang-kadang kan udah dikasih modul gitu, jadi Iya. pas kalau lagi ada waktu luang dikerjain semua Pak. Oh gitu, sudah dikasih modul ya. Jadi dalam 1 minggu itu ya. Iya. Jadi dikerjain semua. Jadi memaksimalkan waktu untuk belajar. Tapi sholat 5 waktunya tetap dijaga kan, Sal? Tetap ya, alhamdulillah ya. Sholat duhanya lancar? Lancar. Karena kan di Ashifa itu punya pembiasaan yang luar biasa ya, Sal ya. Iya. Kalau kita di waktu normal itu ada yang namanya sholat duha. Tapi sebelumnya kan ada namanya 5 minute for murojaah itu. Iya. 5 menit untuk murojaah ya. Terus pembiasaan sholawat. Nah, Amsal ini termasuk yang sering kita libatin buat sholawatan, terus juga murojaah kayak gitu. Sama setelah sholat duha kan kita ada wiridan ya. Iya. Ada dzikrullah. Itu sering dilakuin nggak di rumah, Sal? Kadang-kadang kalau lagi Paling duhanya aja kali ya. Kalau rangkaian yang lain mah enggak ya. Tapi zikir mah masih kan? masih zikir mas. Doa Masih. doa duha. Doa duha mau sholat duha aja saya mah Pak. Iya, maksudnya iya dong. Maksudnya seringnya dibacanya setelah sholat duha kan? Iya. Tapi dibaca kan? Dibaca. Nah, adeknya gimana? Ngerjain juga nggak? Ngerjain. Kadang-kadang kalau nggak ngerti juga saya ajarin. Ajarin doanya. Ajarin doanya. Bener nih, bagus nih. Karena pembiasaan yang di Ashifa itu kalau dibawa ke rumah, Sal, menurut Bapak akan luar biasa. Bukan hanya buat kita nih. Kadang-kadang kalau misalnya ada teman kita yang mau datang ke rumah, ngajakin main, ngelihat kita sholat duha, dia juga akan mikir, duh, kok Amsal rajin banget ya sholat duha ya, pengen deh kayak Amsal gitu. Akhirnya ngobrolnya bukan kayak anak biasa, akhirnya ngobrolin masalah sholat duha. Itu kan luar biasa banget menurut Bapak ya. Jadi pembiasaan yang di sekolah, di rumah juga Amsal lakuin ya. Iya. Alhamdulillah ya. Cuman kadang pernah nggak sih kita tuh nganggap apa yang kita lakuin itu, misalnya ngapain sih laksanain sholat duha, atau ngapain sih laksanain sholat fardu, sempat kepikiran begitu nggak? Pernah Pak, pasti semua orang juga pernah kayak gitu, karena kan suka capek juga gitu. Oh capek ya. Iya, sholat 5 rakaat lagi tidur kan, bangun subuh ya. Pernah ya. Tapi Amsal berusaha ngeyakinin diri itu, maksudnya ini kan perintah Allah gitu, nggak boleh disia-siain. Kita kan belum tentu umurnya panjang kayak kakek nenek kita. Pernah berpikir kayak gitu nggak? Pernah Pak. Pernah ya. Iya, kadang sering juga. Sering ya, karena kan kita nggak tahu ya kapan Allah. Umur nggak ada yang tahu, betul. Makanya harus bener-bener rajin ya, Sal ya, untuk ibadah. Nah, Ashifa ini menurut Amsal pembiasaannya atau kegiatan kesehariannya udah bagus apa belum sih menurut Amsal? Bagus Pak, apalagi pagi-pagi ada sholat duha, Zuhur kita berjamaah. Iya, berjamaah ya. Kadang juga kalau misalnya kita lagi kebetulan belum dijemput, asar itu tetap berjamaah juga kan? Iya. Alhamdulillah ya. Jadi menurut Amsal pembiasaan yang di Ashifa itu udah bagus ya? Udah bagus. Udah bagus ya. Dan kira-kira ini bisa ini nggak, bisa ditularkan nggak ke teman-teman yang di luar Ashifa?
Bisa Pak. Bisa. Kalau misalnya nih Amsal di rumah ada temennya pagi-pagi mau ngajakin main bola nih hari Minggu misal. Karena hari duha Hari dua. apa namanya? Sholat Sholat duha itu kan tidak tidak ada liburnya Minggu ya. Iya. Mentang-mentang misalnya libur sekolah nih Minggu nih atau Sabtu. Sabtu kan kita cuman eskul tuh. Iya. Eskul berarti nggak duha dong. Karena eskul kan. Atau misalnya Minggu. Jadi kan duha itu tidak mengenal hari libur. Selama itu pagi dan waktunya memungkinkan kita untuk sholat duha, laksanain. Nah, kira-kira itu bisa ditularkan ke teman-teman? Bisa nggak kira-kira? Bisa Pak. Bisa. Kadang juga diajakin sholat bareng gitu. Oh gitu, biar di enak. rumah? Iya. Oh, alhamdulillah ya. Gimana cara ngajakinnya di rumah? Diajakin aja kan kadang-kadang suka Misal nih nyamper ke ya. rumah. Misal nih, Amsal. Bapak teman Amsal nih ya. Iya. Namanya Joni misalnya. Joni. Ya, tapi bukan Joni Iskandar. Bapak bilang, Sal, main yuk. Kata Amsal gimana tuh kalau misalnya mau sholat duha tuh? Sholat dulu aja dulu gitu. Sholat duha aja dulu. Habis itu main. Oh gitu. Iya. Diajakin di rumah atau suruh di rumahnya? Suruh di rumah sendiri Pak. Suruh di rumahnya. Iya. Tapi kira-kira kalau misalnya ngajakin, ayo sholat duha dulu di rumah aku nanti baru kita main. Pernah nggak ngajakin kayak gitu? Pernah tapi bukan sholat duha Pak. Sholat apa tuh? Sholat zuhur. Sholat duhur. Ya waktu nggak ada waktu ayah sama ibu berangkat kan Berangkat. sekalian nemenin gitu. Oh, selain kalian nemenin ya. Iya, nemenin di rumah. Tapi luar biasa ya. Jadi pembiasaan yang ada di Asipa itu bisa ditularkan ke teman-teman Amsal di lingkungan Amsalnya. Nah, jadi menurut Amsal, Asipa ini luar biasa nggak kegiatannya? Luar biasa. Luar Pak, biasa ya. mengajarkan tentang Islam gitu. Tentang Islam, tentang bagaimana ibadahnya. Iya. Apalagi yang Amsal dapat selama Amsal kan udah 6 tahun nih di Asipa. Iya. TK-nya di mana Amsal? Iya Anida. Anida bukan di Asipa ya? Bukan. Nah, selama 6 tahun itu apa yang Amsal dapat di Asipa nih? Ya pastinya ilmu yang bermanfaat untuk Ilmu. kelak gitu. Untuk kelak ya, salah satunya udah manfaat tuh bisa ngajak teman-temannya itu udah manfaat itu Sal. Jadi ada satu ungkapan tuh, ilmu bermanfaat itu ilmu yang diamalkan gitu. Itu kalau ilmu yang didiemin aja ya, kalau kita nabung didiemin mungkin suatu saat nanti bakal apa namanya kita ambil lagi kan. Kalau ilmu didiemin ya nggak akan ada manfaatnya gitu. Nah, berarti kan kata Amsal tadi Asifa luar biasa di sini. Dalam kegiatannya juga pembelajarannya. Nah, yang Amsal dapat di Asifa tuh selama 6 tahun nih apa aja nih? Maksudnya yang dapat ya baik lingkungannya ataupun guru-gurunya dan lain sebagainya. Apa ya? Itu Pak doa saat doa wudhu itu Pak. Bukan doa wudhu niat wudhu bukan. Iya. Yang doa wudhu yang kalau basuh muka. Basuh muka kayak Iya. gitu ya. Berarti tentang tata cara ibadahnya itu ya. Itu bagus ya Sal ya. Karena kita kan jadi tahu ya. Maksudnya jadi tahu dan bisa mengajarkan, apalagi Amsal punya adik kayak gitu. Nah, harapannya buat Asipa apa Sal? Ya lebih maju. Lebih maju. Ya, lebih sukses lah. Lebih sukses, Lebih besar. lebih besar lagi ya. Bukan besar guru-gurunya badannya ya, tapi besar namanya ya. Iya. Besar namanya. Lebih terkenal. Lebih terkenal begitu. Karena Bapak yakin alumni-alumni yang nantinya seperti Amsal kayak gini bisa ngajak orang lain itu buat Asipa ini akan lebih dicintai gitu. Karena guru-guru Asifa, juga kepala sekolah, ketua yayasan, pembina yayasan pengen Asifa ini bisa memberikan manfaat lebih ke semuanya. Oke, harapannya Asifa semoga lebih berkembang lagi dan lebih diminati lagi. Amin. Karena tadi yang Amsal bilang Asifa ini luar biasa kegiatannya, luar biasa pembentukan karakter ke anak-anaknya. Kita doakan sama-sama, juga Amsal mendoakan di rumah dengan adik, dengan keluarga. Mudah-mudahan lembaga kita yang kita cintai ini makin berkembang. Amin. Itu saja untuk obrolan hari ini.
Selanjutnya kita akan ngobrol di lain waktu dan di lain kesempatan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share ke teman-teman sebanyak-banyaknya, oke? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.